Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan, ya, terutama apabila kita ingin membuka bisnis uh, apotek misalnya. Ya, jadi bagaimana cara kita mengelola keuangannya sehingga kita juga bisa mendapatkan profit yang cukup, ya, dan bisa menerapkan pharmaceutical care untuk masyarakat begitu. Yang pertama adalah definisi untuk manajemen keuangan sendiri. Jadi manajemen keuangan adalah manajemen atau pengelolaan, ya. Kita sudah belajar mengenai manajemen, ya. Manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, yaitu mengelola fungsi penggunaan dan mendapatkan dana. Ya, jadi untuk di sini dalam manajemen keuangan ini bagaimana cara kita atau mengelola untuk bisa mendapatkan dana yang cukup, ya, dan penggunaannya atau pengeluarannya yang seefisien mungkin. Nah, fungsi manajemen keuangan adalah melakukan pengelolaan terhadap penggunaan dana atau allocation of fund dan mendapatkan atau memperoleh dana atau raising of fund. Gitu, ya. Jadi bagaimana cara kita mengelola penggunaan dana supaya penggunaan dana itu seefisien mungkin, ya, dan kita mendapatkan dana atau mendapatkan income yang cukup besar, ya, sehingga kita bisa memperoleh laba atau profit yang cukup gitu. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan utama di bidang keuangan ini adalah yang pertama raising of fund, ya. Jadi bagaimana cara perusahaan memperoleh dana yang paling menguntungkan, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan dana yang banyak gitu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengalokasikan dana yang paling menguntungkan. Ya, jadi bagaimana cara pengeluaran kita itu seminimal mungkin gitu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan laba atau profit yang lebih besar. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membagi keuntungan, ya, agar pertumbuhan atau growth perusahaan itu tetap terjaga, ya, atau dividend policy. Ya, jadi bagaimana biar pendapatan kita atau keuntungan kita itu semakin lama semakin meningkat gitu, ya. Apa strategi-strategi yang harus dilakukan gitu, ya, untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah kegiatan di pengelolaan keuangan, ya. Salah satunya adalah akuntansi, ya. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar kata akuntansi, ya. Jadi definisi untuk akuntansi sendiri adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Jadi dengan adanya akuntansi ini, maka akan lebih memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta untuk tujuan yang lainnya. Jadi akuntansi ini mencatat, ya. Jadi di dalam suatu manajemen keuangan gitu, ya, pengelolaan keuangan, ya, akuntansi ini sangat berperan juga begitu, ya, sangat berperan penting begitu, ya. Jadi semua aktivitas keluar dan masuknya uang, ya, itu semuanya tercatat, ya, dan kita di situ ada proses pengklasifikasian gitu. Apa yang diklasifikasikan, ya, adalah misalnya mana yang harta, mana yang hutang gitu, ya, itu kita klasifikasikan gitu, ya. Dicatat di bagian yang mana gitu, ya. Serta nanti pada akhirnya kita bisa menyajikan sebuah data, ya, data tentang keuangan di suatu bisnis gitu. Ya, keuangannya bisa datanya bisa berupa laporan neraca keuangan atau laporan laba rugi.
Lalu untuk tujuan akuntansi, ya, tujuan akuntansi ini adalah memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Ya, jadi nanti kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan aktiva, apa yang dimaksud dengan pasiva. Aktiva itu merupakan harta, sementara pasiva itu adalah hutang plus modal. Ya, dan kemudian nanti di dalam manajemen dalam akuntansi ya, itu nilai aktiva ya itu harus sama dengan besaran pasiva gitu. Yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Ya, jadi ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan modal, pengurangan hutang gitu misalnya ya. Itu bisa disajikan di dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah memberikan informasi keuangan perusahaan ya, yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Ya, jadi bagaimana posisi keuangan perusahaan sehingga kita bisa melihat gitu ya, berapa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan, keuntungan maksimal yang bisa kita peroleh itu berapa. Gitu. Selanjutnya adalah memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset atau harta, kemudian hutang maupun modal. Dan yang kelima adalah menyediakan informasi lain terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Ya, jadi juga akan kita pelajari mengenai analisis keuangan ya. Jadi dari laporan keuangan tersebut, nilai-nilai yang ada di dalam laporan keuangan ya, di neraca maupun di laporan laba rugi, kita bisa melihat atau menghitung ya. Jadi misalnya menghitung berapa tahun BEP-nya gitu misalnya, berapa nominal BEP-nya ya, dan payback period-nya berapa lama ya, itu kita bisa hitung dari laporan keuangan yang sudah kita buat gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan ya. Kita harus bisa mendapatkan omset berapa supaya kita bisa BEP. Selanjutnya untuk data keuangan tersebut ya, data-data di laporan keuangan tersebut ya, ini bisa kita gunakan untuk yang pertama merencanakan manajemen dan pengembangan. Ya, jadi kita bisa melakukan strategi-strategi atau memilih bagaimana sih pengembangan perusahaan ke depan ya, supaya kita bisa meningkatkan omset misalnya. Dan kemudian yang kedua adalah bisa mengetahui posisi keuangan. Ya, posisi keuangan kita itu di mana? Ya, apakah sudah memperoleh laba yang cukup atau belum? Ya, ataukah baru BEP gitu. Ya, baru bisa baru bisa impas gitu ya, belum dapat profit gitu atau malah rugi gitu. Ya, itu semuanya bisa kita lihat dari laporan keuangan yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah mengevaluasi perkembangan perusahaan ya. Jadi dari setiap tahun ke tahun itu kita bisa melihat dari sisi laporan keuangannya ya, apakah ada peningkatan laba atau tidak, peningkatan harta atau tidak ya dari setahun ke tahun ya. Sehingga kita bisa memperkirakan ke depan ini kira-kira bisnisnya bisa berkembang lebih jauh atau tidak. Kemudian untuk konsep dari akuntansi ya. Jadi akuntansi ini yang pertama adalah mencatat semua transaksi keuangan perusahaan. Ya, jadi semua transaksi yang melibatkan pemasukan dan pengeluaran uang ya, itu harus tercatat. Ya, jadi yang langsung dapat dinilai dengan uang ya, transaksi yang langsung bisa dinilai dengan uang itu harus dicatat. Nah, tiap transaksi keuangan itu dicatat menurut cara yang berlaku. Ya, misalnya dalam akuntansi ada transaksi-transaksi yang langsung dapat dicatat. Ya, jadi misalnya ada pengeluaran untuk membayar hutang sebanyak 2 juta, ya itu langsung dicatat 2 juta begitu. Tetapi ada juga yang harus ditafsirkan dulu ya, maksudnya ditafsirkan dulu ini misalnya pembelian sebuah gedung dan tanahnya gitu ya. Nah, ini pencatatannya tidak bisa langsung ya gedung plus tanah begitu, tetapi kita bisa lakukan penafsiran dulu. Tanahnya harganya berapa, kemudian gedungnya harganya berapa gitu.
Ya, jadi tidak bisa langsung dijadikan satu gitu. Karena itu tadi aset ya, aset yang tidak bergerak ya, harta tetap begitu. Ya, yang harus dicatat masing-masing. Misalnya untuk pembelian perlengkapan perusahaan atau inventaris ya, kita misalnya mau beli inventaris di apotek, misalnya mau beli etalase, mau beli kursi, mau beli televisi, mau beli kendaraan gitu misalnya ya. Dan misalnya itu dilakukan secara cash ya bisa langsung dicatat ya pada saat pembelian, kemudian dan itu langsung dicatat begitu ya. Tetapi kalau kita membelinya secara kredit ya, maka dapat dilakukan pencatatan pada saat pembelian ya. Pada saat kita membeli itu kan nanti akan ada inventaris yang bertambah ya, tetapi kita nggak ngeluarin uang karena kita ada hutang gitu ya. Kemudian yang kedua pada saat melakukan pembayaran atau pelunasan gitu ya, artinya kita sudah tidak ada hutang lagi dan kita barang tersebut menjadi milik kita gitu ya. Dan pada akhir periode akuntansi ya, karena ini mengenai harga perlengkapan yang telah dipakai selama periode tertentu. Ada yang namanya penyusutan ya untuk inventaris tersebut. Ya, biasanya nilainya bisa 10% per tahun begitu. Ya. Jadi misalnya harga barang ya yang pertama kita beli ya, misalnya etalase harganya 3 juta ya, kemudian nanti 1 tahun ke depan kan tentu harganya itu turun ya, bukan harga baru lagi. Jadi kita catat harga etalasenya tidak lagi 3 juta tetapi ada penyusutan ya. Nah, besarnya kurang lebih ya sebanyak 10%. Nah, berdasarkan keterangan tersebut dikatakan bahwa suatu transaksi tertentu ya, ini dapat menimbulkan satu atau beberapa transaksi lain. Ya, jadi kita cuma membeli tadi ya barang secara kredit, tetapi kita ada beberapa hal yang perlu kita catat gitu ya. Bisa muncul transaksi yang lain gitu. Kemudian yang kedua ya di dalam akuntansi itu ada yang namanya konsep kesatuan usaha. Ya, artinya apa? Bahwa sebuah usaha harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya dan juga dari perusahaan yang lain. Gitu ya. Jadi satu perusahaan ya laporan keuangannya ya harus satu gitu. Misalnya kita memiliki beberapa usaha ya masing-masing itu ya harus punya satu laporan keuangan sendiri-sendiri gitu ya. Supaya tidak campur sehingga kita tahu oh mana yang bisnisnya berkembang, mana yang kurang sehingga kita bisa menentukan strategi ya khususnya untuk tadi yang bisnisnya itu kurang bagus ya perkembangannya gitu. Nah, apabila konsep ini tidak dipertahankan ya, maka hasil laporan keuangan yang telah disusun ya dengan pertolongan catatan-catatan akuntansi yang bercampur aduk tadi ya itu tidak akan ada artinya ya, tidak mencerminkan posisi keuangan perusahaan atau tadi ya yang sudah dicapai itu apa, sudah dapat laba berapa, untung atau rugi ya itu tidak bisa kita ketahui ya. Perusahaan mana yang memberikan profit yang paling banyak ya, perusahaan mana yang ruginya paling banyak itu nggak bisa kita ketahui. Jadi kita harus mencatat ya, membuat laporan itu di tiap-tiap usaha dan juga jangan digabung dengan keuangan pemiliknya gitu ya. Kita jangan langsung asal misalnya uang perusahaan ya kita langsung diambil untuk keperluan pribadi gitu ya. Boleh, tetapi itu harus tercatat sebagai hutang kita kepada perusahaan misalnya. Ya, atau kita mengambil dividen itu nggak masalah ya, tetapi semuanya itu harus tercatat gitu. Yang ketiga, untuk di dalam akuntansi ya, ada yang namanya prinsip harga perolehan. Ya, prinsip harga perolehan ini adalah tiap harta atau jasa yang dibeli oleh perusahaan itu harus dicatat menurut harga perolehannya. Ya, misalnya kita beli gedung 500 juta misalnya ya. Ya, sedangkan semua biaya yang dikeluarkan untuk gedung tersebut adalah 50 juta, maka harga perolehan gedung tersebut adalah 550. Tuh. Ya, jadi biaya-biaya yang menyertainya itu juga harus tercatat. Nah, hendaklah diketahui bahwa jumlah yang telah dicatat dalam akuntansi tidak boleh dirubah-rubah hanya berdasarkan atas pendapat, penilaian, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi, oh,
ini harganya 500, oh sekarang naik 600, saya tulis 600 aja deh gitu misalnya ya. Itu tidak boleh gitu ya. Kalau tidak, maka laporan akuntansi itu tidak dapat dipercaya ya. Laporan akuntansi yang tidak terpercaya ya, tentunya kita juga akan salah dalam menentukan atau melihat bagaimana perkembangan bisnis kita tadi, bagaimana perkembangan bisnis perusahaan. Ya, kalau salah menentukan di mana posisi perusahaan kita, ya tentunya strategi yang kita ambil ya tentunya tidak akan sesuai gitu ya. Kita tidak bisa melakukan pengembangan perusahaan lebih lanjut gitu. Selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi ya. Di dalam persamaan dasar akuntansi ini nantinya adalah nilai atau jumlah aktiva itu harus sama dengan pasiva. Ya. Jadi di sini ada harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, itu kita sebut dengan aktiva. Ya. Jadi aktiva itu harta. Harta itu bisa berupa uang, cash, bisa berupa produk yang kita jual, bisa berupa inventaris, bisa berupa tanah, gedung, ya. Intinya adalah harta atau kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam akuntansi yang dipandang sebagai aktiva tidak hanya uang tunai ya tadi ya, tetapi semua yang bisa dinilai dengan uang, misalnya persediaan obat atau barang dagangan, ya, kemudian inventaris atau peralatan, ya, dan piutang dan yang lain sebagainya. Gitu. Aktiva sebuah perusahaan mungkin berasal dari investasi atau penanaman modal, mungkin juga dari pinjaman pihak ketiga ya. Jadi aktiva atau harta kita itu tadi ya, itu kan bisa berasal dari yang nanam modal ya. Jadi pemilik sendiri kita punya uang 100 juta ya kita masukkan ke dalam perusahaan gitu ya. Atau bisa juga dari pinjaman pihak ketiga ya. Jadi kita pinjam ke misalnya ke bank ya. Saya nggak punya uang tapi saya pengen buat apotek, makanya saya pinjam di bank sebagai untuk modalnya gitu. Ya, jadi tadi harta tadi ya bisa berasal dari modal sendiri, pemilik, atau bisa berasal juga dari pinjaman pihak ketiga. Investasi pemilik perusahaan ya, kita bisa sebut juga sebagai modal pemilik atau disingkat modal saja ya, kita tulis modal saja gitu ya. Sedangkan pinjaman ya dari pihak ketiga yang merupakan kewajiban atau hutang ya, dan harus dilunasi pada waktu yang telah ditentukan gitu. Ya, jadi tadi harta itu bisa berasal dari modal dan dari hutang. Kalau misalnya seseorang mendirikan suatu usaha ya, dengan investasi uang tunai sebanyak 300 juta misalnya ya, ke dalam perusahaan yang didirikan tersebut, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aktiva perusahaan itu adalah 300 juta ya, dengan modal sebesar juga sama 300 ya, karena tadi tidak ada hutang ya, dia punya uang 300 dimasukkan ke dalam perusahaan ya. Jadi perusahaan tersebut memiliki uang sebanyak 300 juta dan modalnya ya itu dari modal pemilik saja sebanyak 300 juta juga. Nah, apabila dinyatakan dengan sebuah persamaan ya, maka kita bisa lihat aktiva itu sama dengan modal. Ya, aktivanya sama dengan modal ya. Tadi kan sama-sama 300 ya. Harta uang tunai di awal kita mendirikan itu 300, itu berasal dari modal 300. Nah, kemudian misalnya ya, misalnya apabila aktiva kita itu berasal dari dua sumber, misalnya dari pinjaman ya dan dari investasi pemilik. Jadi misalnya pemiliknya cuma punya 200, sementara kita pengen modal yang kita perlukan itu sebanyak 300 misalnya ya. Nah, pemilik tadi bisa pinjam dari pihak ketiga gitu ya, sebanyak 100 juta ya, supaya bisa memenuhi 300 juta tadi. Sehingga bisa ditulis di dalam sebuah persamaan, yaitu aktiva sama dengan ya kewajiban atau hutang ya plus modal. Hutang plus modal itu sama dengan aktiva. Sehingga
untuk susunan persamaan dasar akuntansi ya. Tadi istilah dalam akuntansi untuk kewajiban plus modal adalah pasifa. Ya, tadi aktiva itu harta, pasifa itu hutang plus modal. Ya, jadi di sini untuk yang namanya persamaan dasar akuntansi itu aktiva harus sama dengan pasifa. Jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifa. Ya. Gimana kalau nggak sama? Ya, artinya kita dalam melakukan perhitungan ini atau pencatatan ya itu masih ada kekeliruan. Gitu. Ya, aktivanya berapa? Aktivanya tadi hartanya 300 ya, plus tadi pasifanya dari modal hutangnya 100, modalnya 200 gitu. Nah, kalau misalnya aktivanya 300, pasifanya cuma ditulis 200 kan itu nggak sama ya. Yang 100 dari mana gitu. Ya, jadi di sini dalam persamaan dasar akuntansi poinnya adalah jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifa. Nah, kemudian hutang atau kewajiban ini juga ada bermacam-macam ya. Aktiva itu juga tadi sudah saya sampaikan di depan juga ada beberapa macamnya ya. Kalau tadi aktiva itu bisa berupa uang cash, bisa berupa persediaan obat, bisa berupa inventaris, bisa berupa tanah, gedung gitu ya. Nah, kemudian untuk hutang ya atau kewajiban ini juga bisa ada beberapa macam ya. Jadi ada utang usaha ya yang timbul karena telah memberi barang dengan kredit di pihak lain. Ya, ini utang usaha karena membeli barang-barang dagangan gitu ya pihak lain ya yang digunakan untuk usaha, dan ada hutang wesel ya, adalah hutang yang disertai dengan surat perjanjian ya. Misalnya kita tadi mau hutang 100 juta tadi ya ke bank ya untuk pendirian apotek misalnya. Nah, itu hutang wesel namanya. Orang atau badan yang berhutang namanya debitur ya. Jadi kalau kita utang itu namanya debitur, sedangkan yang berpiutang adalah kreditur. Ya, jadi ini istilahnya. Jadi kalau kita hutang itu artinya kita punya pinjaman gitu ya, kita minjem ke orang, sementara kalau kita punya piutang itu adalah orang itu pinjam ke kita. Gitu. Ya, jadi misalnya kita pinjam uang di bank itu 100 juta untuk modal apotek tadi ya. Nah, jadi kita sebagai debitur, sedangkan si banknya tadi adalah kreditur. Selanjutnya, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Jadi semua transaksi keuangan itu nantinya akan berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi. Tetapi pada akhirnya nanti harus sama antara aktiva dengan pasifa. Ya. Tiap transaksi keuangan perusahaan mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan ya, dalam ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, baik itu aktiva, hutang, ataupun modal. Nah, perubahan itu mungkin saja hanya timbul di aktiva saja, mungkin saja di pasifa saja, atau mungkin dua-duanya, aktiva maupun pasifa. Ya. Jadi bisa muncul di hutangnya, di modalnya, ya, atau di aktivanya, di satu poin saja atau di beberapa poin. Nah, ini untuk contohnya ya, transaksi keuangan gitu ya, di dalam suatu perusahaan ya. Misalnya transaksi pertama, ini tanggal 1 Januari 2021, ini Budi mulai menyiapkan usahanya. Dia pengen bikin apotek dengan dia menyetor uang tunai. Ya, dia punya uang 200 juta gitu. Ya, 200 juta itu kita setor sebagai modal ya nantinya. Ya, kita store ke perusahaan, kita store ke apotek. Jadi kita sudah kita sudah nggak punya uang 200 lagi, tetapi 200 juta tadi adalah menjadi milik si perusahaan. Ya. Nah, akibat transaksi tersebut ya timbul aktiva uang kas sebanyak 200 juta ya, di dalam perusahaan. Ya, jadi nambah kasnya perusahaan itu nambah. Dan oleh karena yang 200 itu dari uang pribadi dari si pemilik, maka memiliki investasi atau modal sebanyak 200 juta juga. Ya, jadi nanti imbang antara
aktiva berupa uang cash 200 juta dan modalnya 200 juta. Sehingga untuk persamaan dasar akuntansinya ya, setelah tadi si pemilik tadi menyetor 200 juta akan muncul begini ya, aktiva sama dengan modal ya. Modal plus hutang ya tadi ya, hutang plus modal. Tapi karena hutangnya nggak ada ya berarti hutangnya 0 ya, boleh tidak ditulis. Jadi di sini aktivanya kas sama dengan modal, sama dengan 200 juta. Kemudian transaksi yang kedua, ini pada tanggal 5 Januari 2021, Apotek tadi membeli ruko. Ya, rukonya harganya 200 juta. Ya, tapi karena si pemilik tadi dia ada pertimbangan ya, jadi dia mengangsur gitu. Ya, jadi dari 200 juta tadi yang 100 dibayar secara cash, ya, 100 lagi itu dihutang. Gitu ya. Sehingga dari transaksi tersebut ya akan muncul aktiva kas berkurang ya, karena berkurang 100 ya, karena untuk membayar cash 100 juta. Kemudian aktivanya lagi bertambah ya, gedungnya atau rukonya tadi bertambah jadi 200 juta. Dari yang nggak punya jadi punya, senilai 200 juta. Tetapi dia punya hutang sebanyak 100 juta. Ya, jadi punya hutang sebanyak 100 juta. Nah, apabila dibuat dengan persamaan dasar akuntansi ya, bisa muncul tadi transaksi pertama ya, kasnya 200, modalnya 200. Kemudian ada transaksi kedua, tadi kasnya berkurang 100 ya, 100 juta ya. Jadi kalau kita mencatat kurang itu kita biasanya menggunakan tanda kurung ya. Kalau tanda kurung itu artinya minus gitu ya. Minus 100, tetapi ada inventaris berupa ruko tadi ya, itu bertambah 200 juta. Ya. Kemudian hutangnya nambah ya. Tadi yang awalnya tidak punya hutang, kita punya hutang 100. Ya, modalnya tidak berubah, tetap 200. Nggak ada nyetor modal lagi kan, jadi dia tetap 200. Ya. Sehingga ya, untuk totalnya ya, untuk totalnya adalah untuk kasnya itu berkurang 100, jadinya 100 ya, 200 kurang 100, 100, gedungnya nambah 200, hutangnya nambah 100, modalnya tetap, jadi awal 200 ke 200. Sehingga jumlah aktiva ya, jumlah aktiva ini kan ini ya hartanya ya 100 plus 200, pasifanya adalah 100 plus 200, sama-sama 300. Kemudian ada transaksi berikutnya, di transaksi yang ketiga, ini tanggal 5 Januari, apotek tersebut membeli dengan uang tunai sebidang tanah ya untuk parkir kendaraan. Ya, jadi misalnya dia beli di sebelahnya gitu sedikit ya untuk parkir kendaraan gitu. Ya, dengan cash sebesar 30 juta. Nah, akibat dari transaksi tersebut, maka uang kasnya akan berkurang 30 juta, sementara akan muncul aktiva baru sejumlah 30 juta juga ya, berupa sebidang tanah. Untuk persamaan dasar akuntansinya ya, tadi tetap ada aktiva dan pasiva ya. Kemudian untuk transaksi yang ketiga tadi karena kita membeli secara cash sehingga uang kas kita berkurang 30 juta. Sementara tanah ya, kita punya tanah nambah 30 juta. Hutang dan modalnya tidak berubah. Ya, tidak ada perubahan sehingga tetap. Sehingga totalnya setelah transaksi yang ketiga adalah ya, karena uang kasnya tadi 100 dikurangi 30 jadinya 70 ya, rukonya tetap tidak ada perubahan, tanahnya itu nambah 30 ya, sehingga hutang dan modalnya tetap. Sehingga kalau di total ya jumlah aktivanya di sini tetap 300 juta, yang pasifanya juga sama 300 juta. Berikutnya transaksi yang keempat ya, transaksi yang keempat ini di tanggal 13 Januari 2021 apotek membeli inventaris ya berupa peralatan ya secara kredit, yaitu ada etalase dan lain sebagainya gitu ya, sebesar 20 juta.
ya, belinya secara kredit. Nah, di sini aktivanya akan bertambah karena ada tambahan inventaris ya. Datang ya, inventarisnya datang, tetapi kita punya hutang. Hutangnya juga bertambah sebesar 20 juta. Ya, karena tadi kita belinya secara kredit ya atau secara hutang. Sehingga untuk persamaan dasar akuntansinya setelah transaksi yang keempat gitu ya, kasnya tidak ada perubahan, kemudian inventarisnya ya tadi nambah 20 juta, tetapi kita juga punya hutang lagi 20 juta. Ya, sehingga total kasnya tetap sama 70 juta, inventaris bertambah 20 juta, rukonya tetap 200 juta, tanahnya tetap 30 juta, sementara hutangnya nambah dari 100 tambah 20 jadinya 120 juta. Dan modalnya tetap ya 200 juta karena tidak ada penambahan modal dari pemilik. Selanjutnya transaksi yang kelima ya. Transaksi yang kelima ini tanggal 15 Januari apotek tersebut mengadakan obat secara tunai. Ya, jadi kita beli obat 25 juta ya secara tunai. Sehingga kasnya berkurang 25 juta, tetapi persediaan obat kita bertambah jadi 25 juta. Ya, tadi kan kurang ya kasnya karena kita belinya cash pakai duit tunai gitu. Ya. Nah, sehingga setelah transaksi yang kelima ini ya, tadi karena kita membeli secara cash sehingga kas kita berkurang 25 juta, tetapi persediaan obatnya ada 25 juta, kemudian untuk nilai-nilai yang lainnya itu tidak ada perubahan. Jadi totalnya ya setelah transaksi yang kelima adalah kasnya tinggal 45 juta, persediaan 25, inventaris 20, kemudian ruko 200, tanah 30 ya. Hutangnya 120 dan modalnya 200. Sehingga ini kalau dijumlah juga akan sama ya, 320 juta. Antara aktiva dengan pasiva sama, 320 juta. Kemudian pada transaksi yang ke-6 ya, tanggal 26 Januari 2021, nah Budi ini dia menjual tadi obatnya yang kita beli 25 juta tadi dijual 32 juta ya, karena ambil profit juga ya, ambil keuntungan juga. Laku 32 juta ya, asumsinya ini semua obatnya laku semua. Sehingga di sini ya, kita ada tambahan kas sejumlah 32 juta. Ya. Jadi, di situ cuma ada tambahan kas 32 juta dan persediaan obatnya berkurang, ya, 25 juta. Nah, karena transaksi tersebut, ya, kan kita dapat profit ya, kita dapat profit sebesar 7 juta. Nah, profit tersebut, ya, itu selisih ya, tadi 32 dikurangi 25 adalah 7 juta. Profit tersebut ini termasuk ke dalam modal pemilik, ya, nanti dimasukkan ke dalam modal pemilik. Itu masuk profit. Sehingga pada transaksi yang ke-6 tadi, ya, pada transaksi yang ke-6, kita ada pemasukan kas, ya, pemasukan kasnya ada 32 juta, ya, tadi kemudian ada persediaannya itu berkurang ya, berkurang 25 juta, dan modalnya, ya, modal tadi kita nambah 7 juta, sehingga ya totalnya kasnya jadi 77, kemudian persediaannya jadi 0 ya karena 0, kemudian inventarisnya tetap 20, kemudian rukonya tetap 200, tanahnya 30, hutangnya 120 dan modalnya nambah dari 200 tambah 7 juta ketemunya 207 juta. Selanjutnya transaksi yang ke-7 ini tanggal 30 Januari. Ini Budi membayar gaji ya, total gajinya itu 4,5 juta. Lalu PSA-nya atau Budi ini ngambil 500.000 untuk keperluan pribadinya. Gitu ya. Jadi mau ambil uang ya, itu harus dicatat gitu ya. Jadi transaksi tersebut akan menimbulkan kasnya berkurang 5 juta. Ya, kasnya akan berkurang 5 juta. Oleh karena tidak ada timbul perubahan dalam aktiva yang lain maupun dalam kewajiban, maka di samping berkurangnya aktiva kas, ya,
5 juta, besar modal juga ikut berkurang ya. Jadi biaya tadi dikurangkan dari modalnya, berkurangnya 5 juta. Ya, tadi 4,5 tambah 5 juta. Sehingga ya di sini laporan persamaan dasar akuntansinya ya untuk transaksi yang ketujuh ya tadi kasnya berkurang 5 juta dan modalnya juga berkurang 5 juta. Ya, sehingga totalnya ya di Januari 2021 itu adalah uang kasnya 72 juta, tidak punya persediaan atau nol, inventarisnya 20, rukonya 200 juta, harga tanahnya ya 30 juta, kemudian hutangnya 120 dan modalnya 202. Sehingga aktivanya Apotek Setiabudi tadi aktifannya adalah 322 juta totalnya. Sementara pasifannya juga sama, 322 juta. Ya, jadi di setiap transaksi tadi ya harus tercatat dan jumlah antara aktiva dengan pasifa itu harus sama. Ya, tadi di total di setiap masing-masing transaksi juga sama. Transaksi 1, 2, 3 dan sampai 7 totalnya itu harus sama. Nah, selanjutnya dari laporan persamaan dasar akuntansi tadi ya. Nah, ini di setiap akhir periode akuntansi, setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap tahun gitu ya, harus dibuat yang namanya neraca keuangan ya. Neraca keuangan, laporan laba rugi itu dibuat secara periodik ya. Nah, tetapi dasarnya adalah dari laporan persamaan dasar akuntansi gitu. Nah, untuk neraca sendiri ya, neraca itu merupakan sebuah daftar yang memuat secara terperinci keadaan aktiva perusahaan, keadaan kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak ketiga dan modal pemilik pada satu waktu tertentu ya. Jadi neracanya itu tadi misalnya di awal ya, itu bisa saja neracanya berbeda dengan di akhir gitu. Ya memang harus berbeda gitu ya. Jadi di awal tadi total aktifanya cuma 200 juta, sementara di akhir periode tadi adalah 322 juta. Nah, kemudian hubungan persamaan dasar akuntansi dengan neraca, ya neraca dapat diibaratkan sebagai sebuah gambaran yang memberikan perincian komponen-komponen persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi ringkasannya si neraca tadi adalah merupakan ringkasan dari persamaan dasar akuntansi. Jadi ini ya, jadi neraca perusahaan Apotek Setiabudi di tahun 1 Januari 2021 ya, ini baru awal kali menyetor uang 200 juta tadi adalah seperti ini ya. Jadi di situ ada Apotek Setiabudi neraca keuangan per 1 Januari 2021. Ya, aktivanya ada kas saja, tidak ada yang lain ya. Kasnya 200 juta, kemudian pasifanya berupa modal saja sebanyak 200 juta juga. Nah, kemudian tanggal 31 Januari ya, tadi kan sudah ada beberapa transaksi ya dari yang sudah tercatat di persamaan dasar akuntansi sehingga di tanggal 31 Januari ya, itu nilai aktivanya ya itu ada kas 72 juta, persediaan obat nggak ada ya, inventaris, gedung dan tanah ya, totalnya adalah 322 juta. Sementara pasifanya ada hutang dan modal ya, hutangnya ada 120 dan modalnya tadi modal terakhir ya dari 200 jadi 202 juta. Sehingga jumlah pasifanya ada 322 juta, sama dengan jumlah aktiva. Ya, jadi berbeda ya. Tadi sebelum ada transaksi dengan setelah ada transaksi. Ini ada perbedaan di neraca. Kemudian untuk bentuk neraca sendiri ya ada dua macam ya bentuk neraca, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu atau disebut stafel itu aktiva di atas ya penyusunannya ya penyusunannya aktiva di atas, pasifa di bawah.
Kalau yang kontrol itu aktiva di kiri, pasiva di kanan gitu ya. Cuma beda di peletakannya. Nah, untuk penulisannya ya, untuk aktiva ya, aktiva maupun pasiva itu dihitung ditulis dari yang lancar dulu ke yang tetap ya. Jadi harta atau aktiva itu ada dua macam, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu mudah diuangkan ya. Sementara kalau yang tetap itu ya agak sulit untuk diuangkan begitu ya, secara gampangnya. Nah, ini aktiva tetap ini kita mulai penulisannya ya, ada aturannya juga ya. Ada kas dulu, kemudian ada piutang usaha ya. Piutang itu kalau kita meminjamkan uang, sejumlah uang gitu ya kepada pihak lain gitu. Kemudian barang dagangan atau persediaan obat gitu ya, itu berapa. Kemudian inventaris ya, inventaris atau alat-alat yang digunakan gitu, lalu gedung dan tanah ya. Ini mulai harta tetap ya. Inventaris, gedung, tanah itu adalah harta tetap ya. Jadi urutannya begitu. Nah, sementara kalau pasiva ya sama ya. Nanti ada hutang plus modal ya. Hutang itu ditulis dari hutang yang lancar ke hutang tidak lancar. Maksudnya apa? Hutang lancar itu artinya adalah hutang jangka pendek ya, yang harus dilunasi dalam waktu dekat. Sementara untuk harta tidak lancar ya atau jangka panjang ya, ini bisa pelunasannya bisa 5 tahun begitu. Ya, ini penulisannya itu ada aturannya gitu. Kemudian untuk laporan keuangan yang selanjutnya ya, selain neraca ada laporan keuangan laba rugi ya. Jadi dari neraca kita dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan ya. Jadi nilai aktiva, kemudian pasiva ya, hutang maupun modal itu kita bisa ketahui dari neraca tadi ya. Kemudian dengan membandingkan dua buah neraca dari sebuah perusahaan, ya misalnya per 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2021 gitu misalnya ya, dapat diketahui apakah modal pemilik perusahaan itu memperoleh kemajuan atau tidak selama 1 tahun tersebut. Ya, tetapi dari maju atau mundurnya modal pemilik itu tidak dapat dipastikan ya, bahwa perusahaan itu untung atau rugi, kecuali kalau pemilik ini tidak pernah melakukan penambahan atau pengurangan dalam besarnya modal. Nah, di samping dapat memperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan, ya, pemilik perlu pula mengetahui apakah perusahaannya itu untung atau rugi ya selama beberapa periode tertentu ya, misalnya 1 tahun atau 1 bulan ya, dia untung atau tidak ya. Nah, masa tadi ya 1 tahun atau 1 bulan tadi disebut periode akuntansi atau periode fiskal ya. Periode akuntansi bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa 6 bulan gitu ya. Tapi umumnya jarang ya yang lebih dari 1 tahun. Nah, periode akuntansi yang banyak digunakan ya untuk laporan pajak misalnya ya, itu adalah 1 tahunan gitu ya. Jadi kita harus membuat laporan laba rugi per tahun gitu. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri adalah daftar yang memuat rincian tentang pendapatan perusahaan ya yang berasal dari penjualan dan perincian tentang beban yang dipikul oleh perusahaan ya, beserta laba bersih atau rugi bersih selama 1 periode akuntansi tersebut. Ya, ini disebut perhitungan laba rugi. Jadi, kegunaan perhitungan laba rugi ini adalah untuk memberikan laporan atau informasi mengenai jalannya perusahaan selama 1 periode akuntansi. Ya, jadi di laporan laba rugi itu tadi ada pendapatannya berapa, kemudian beban usaha atau pengeluarannya berapa, kemudian bisa dikurangkan ya, untung atau rugi. Apabila pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya ya artinya kita untung ya. Tetapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban usaha yang harus kita keluarkan per tahun atau per bulannya, ya itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Umumnya perhitungan laba rugi ini disusun dalam bentuk laporan secara vertikal ya.
dan kepala daftar tersebut ya, kepala laporan tersebut ini ada nama perusahaannya apa gitu ya, kemudian misalnya apotek tadi Setiabudi, kemudian jenis laporannya apa ya, laporan laba rugi misalnya. Kemudian periodenya, periode berapa? Misalnya per 2020 misalnya gitu. Nah, di dalam laporan tersebut dicantumkan perincian pendapatan, kemudian perincian beban usaha, lalu besarnya laba bersih ya. Jika memperoleh keuntungan atau rugi apabila menderita kerugian gitu. Nah, yang dimaksud dengan laba bersih adalah apabila tadi pendapatannya lebih besar daripada beban usaha, sementara kalau rugi itu pendapatannya lebih kecil dari beban usaha yang dikeluarkan gitu ya. Harapannya kan kita membuat laporan laba rugi ya. Kita mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya. Pendapatan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, berdasarkan contoh tadi ya, di awal tadi ya, di transaksi-transaksi yang tadi ya. Jadi apabila apotek Setiabudi tadi ya ingin membuat laporan laba rugi, maka harus menyusun dulu ya persamaan dasar akuntansinya ya sampai di transaksi yang terakhir. Nah, kemudian kita bisa menghitung ya, jadi dari penerimaan atau laba kotor ya sebanyak 7 juta. Ya, 7 juta itu tadi dari 32 juta dikurangi 5 juta. 25 juta, sorry ya. 32 juta dikurangi 25 juta sehingga ketemu laba kotor penjualan obat itu 7 juta. Lalu membayar biaya gaji ya, pengeluarannya cuma biaya gaji ya. Jadi 4,5 ya, sehingga nanti bisa ditentukan laba bersihnya. Sehingga ini ya untuk laporan laba ruginya nama ya ada laporan apotek Setiabudi, kemudian perhitungan laba rugi pada bulan Januari 2021. Nah, di sini tertulis pendapatan kotor tadi 7 juta ya. Bisa juga dituliskan ya pemasukan tadi 30, kemudian untuk biaya obatnya ya harganya tadi 25 juta sehingga ketemu laba kotor 7 juta. Lalu beban usaha, ini hanya biaya gaji saja yang tertulis di situ, ya ada 4,5 juta, sehingga laba bersihnya adalah 2,5 juta. Ya, kalau di sini misalnya ada biaya telepon, biaya listrik, misalnya bisa dimasukkan. Kemudian di dalam susunan perhitungan persamaan dasar akuntansi tadi ada 500.000 ya untuk pengambilan priva atau dividen ya. Untuk keperluan pribadi Budi tadi ya. Jadi jumlah ini tidak mengurangi pendapatan perusahaan sebab pengambilan itu bukan beban usaha. Pengambilan uang atau aktiva lain dari perusahaan oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi merupakan pengambilan sebagian dari aktiva perusahaan yang mengakibatkan tidak hanya nilai jumlah aktiva yang berkurang, tetapi modalnya juga berkurang ya. Jadi itu modalnya yang dikurangi. Jadi dengan demikian pengambilan uang atau aktiva lain oleh pemilik itu tidak boleh dipandang sebagai beban perusahaan. Ya, jadi bukan masuk ke beban usaha, ya, tetapi nanti pengurangan ke modal. Nah, ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi. Untuk itu ya, maka susunan perhitungannya adalah di sini modal Budi 1 Januari itu 200 juta, kemudian dikurangi pengambilan privé ya atau dividen tadi 500 sehingga jumlah modalnya itu adalah 199.500. Lalu ditambah dengan laba bersih ya, kita dapat laba bersih tadi 2,5 juta sehingga modal Budi per 31 Januarinya meningkat menjadi 202 juta. Ya. Jumlah ini sesuai dengan saldo akhir ya di kelompok modal. Kemudian hubungan antara laporan-laporan keuangan tadi ya, neraca atau laporan laba rugi ya. Walaupun neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan modal yang telah kita bicarakan tadi menyajikan informasi yang berbeda, namun ketiganya memiliki hubungan ya satu sama lain. Perhitungan laba rugi menunjukkan jalannya operasi perusahaan, ya, operasional perusahaan selama satu periode tertentu.
Sedangkan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ya. Dan laporan perubahan modal itu menghubungkan antara laporan laba rugi dan laporan neraca tadi. Jadi meskipun berbeda-beda ya, tetapi ada hubungannya gitu satu sama lain. Nah, hubungannya di sini ya, ini laporan laba ruginya tadi, pendapatan kotornya itu 7 juta, biaya gajinya 4,5, sehingga laba bersihnya 2,5. Ya kan? Ini untuk laporan laba ruginya. Kemudian untuk modalnya, ini laporan perubahan modalnya ya. Di awal perubahan modal modal Budi itu adalah 200 juta, ditambah laba bersih 2,5 juta. Lalu ada pengambilan dividen atau prefer 500.000 dan ada penambahan modal ya di sini ya. Jadi laba bersih dikurangi prefer tadi ya, itu ada 2 juta ya. Jadi laba bersih dikurangi prefer 2 juta, sehingga modal Budi per 31 Januari itu adalah 202. Ya, 200 plus 2 juta. Dan ini untuk neraca keuangan ya, Apotek Setiabudi per 31 Januari, itu ada kas 72 juta, persediaan obatnya sudah habis, inventaris, gedung dan tanah ya, sejumlah tersebut. Kemudian ini totalnya adalah 322 juta. Kemudian ada hutang tadi ya 120 juta dan modalnya ya, modal akhir dari laporan perubahan modal tadi ada 202 juta. Ya, sehingga pasifannya ada 322 juta. Ya, jadi yang berbeda tadi dari laporan laba rugi ya, kemudian ke perubahan modal, dari perubahan modal kemudian baru kita buat untuk neraca. Itu. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.